semuanya, kembali lagi dengan saya Revisa Jovi. Nah, di sini kita akan membahas lanjutan dari React.js kita yang minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kan kita udah membuat kayak form gitu untuk bisa nyambung ke Supabase yang database online kita itu. Nah, kalau sekarang itu tuh dikit aja membahas tentang UI library. Nah, UI library itu tuh adalah library yang menyediakan berbagai komponen-komponen yang udah bisa kita pakai langsung gitu. Jadi kita nggak perlu manual ngetiknya. Jadi udah ngasih codingannya per komponen, tapi nggak semuanya juga sih, cuman contohnya aja gitu. Nah, salah satu UI library yang bisa kita pakai itu tuh adalah Daisy UI. Kenapa kita pakai Daisy UI? Karena kan kita React.js kita kan pakai Tailwind CSS ya. Nah, Daisy UI inilah yang cocok digabungkan dengan Tailwind CSS. Dia nggak bakalan error, nggak bakalan tabrakan gitu. Dia tuh bisa nyambung sama Tailwind CSS. Makanya kita pakai Daisy UI. Nah, teman-teman bisa masuk ke websitenya, namanya daisyui.com. Nah, di sini nih udah nyediain berbagai komponen yang bisa kita pakai langsung. Contohnya ada button, drop down, modal, terus kalau misalkan ada account juga, ada badge dan lain-lain. Sini banyak. Nah, di sini saya makainya tuh yang bagian alert. Alert itu yang kayak kalau misalkan kita udah nginputin sesuatu, dia biasanya muncul sebagai pop up gitu. Nah, di sini saya pakai alertnya itu ada dua. Yang pertama kalau misalkan inputannya itu sukses, sama kalau misalkan inputannya itu error gitu. Jadi saya pakai yang ini dan yang ini. Nah, sebelum kita pakai Daisy UX, otomatis kita harus nge-install library-nya dulu di project kita. Caranya itu teman-teman pergi ke CMD, terus buat ini npm install Daisy. Itu buat aja. Oh, install. Nah, seperti ini. Kalau misalkan udah seperti ini, berarti dia tuh udah terinstall library Daisy UI di project kita. Selanjutnya, baru kita bisa pakai atau kita tempelin codingan dari web Daisy UI ke project kita. Nah, ini tinggal copy aja yang ini, pindahkan ke sini. Saya pakai alertnya itu di komponen ini ya, di FAQ sama di feedback. Nah, di sini tempelin aja. Nah, tapi di sini ada saya ubah sedikit yang bagian class name. Karena kan kalau dari Daisy-nya itu warnanya itu kan pekat, sedangkan saya nggak mau pekat, saya mau ubah lagi warnanya. Nah, jadi saya panggil class name versi si Tailwind CSS-nya. Ini bukti kalau misalkan Daisy UI itu cocok sama Tailwind CSS, makanya dia bisa kepanggil. Nah, kalau untuk error gitu juga, ini tinggal copy aja ini ke bagian sini. Gitu. Ini juga saya atur di bagian class name-nya. Nah, kalau hasilnya itu kayak gini, bagian feedback. Nah, kalau semisalkan nah, nanti dia kayak gini. Ini alert yang saya pakai dari Daisy UI. Tapi kalau misalnya error itu biasanya kalau permintaannya tuh salah atau apa gitu. Tapi biasanya sih karena saya set di Supabase-nya itu sebagai teks, jadi inputan apapun dia nggak bakalan error sih, kecuali jaringan atau apa gitu. Nah, ini untuk si komponen alert. Nah, kita bisa ubah tema dari tampilan website kita. Itu kita jangan lupa di bagian aset ini, bagian aset yang Tailwind CSS itu kita tempelin pluginnya Daisy UI. Nah, sebelum kita bisa copyin si codingan Daisy UI-nya, kita buat di sini dulu ya, di Tailwind CSS-nya ini pluginnya Daisy UI, temanya tuh all. Nah, di Daisy UI itu tuh sebenarnya banyak temanya. Ini ada ini. Ada yang light, dark, cupcake, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan project kalian ini cuman mau menampilkan versi light dan juga dark, itu tuh bisa buat kayak gini ya, theme, light, default, dark, reverse dark. Cuman supaya dia bisa mengakses semua tema, makanya saya buatnya all. Sini all. Itu ada di bagian sini. Ini kalau misalkan dia bisa pakai sebanyak 35 tema ya. Itu tema yang ada di sini. Nah, cara manggilnya ini kan udah kita set ya di Tailwind CSS. Pemanggilannya itu ada di index HTML. Nah, di sini yang bagian HTML lang n ini, bagian ini, inilah yang kita panggil. Misalkan ini kita lihat. Nah, misalkan di sini temanya saya ubah jadi dark. Nih. Bagian dashboard sih nampaknya. Nah, tulisannya nggak nampak ya nih, karena kan tema tulisannya tuh udah berubah jadi dark gitu. Kalau misalkan apalagi cupcake. Nah, cupcake kayak gini, dia agak hitam kayak yang awalnya. Kalau misalkan
nggak sehitam punyanya temanya light gitu. Itu sih di sini sih yang kita ubah tema dari tampilan website kita. Saya juga udah buat poster untuk menampilkan website kayak nih. Itu masih seperti ini, masih basic. Nanti bakalan dipercantik lagi dan dilengkapi lagi. Di sini poster pertama itu pastinya menampilkan judul ya, judul dari websitenya apa, terus contohnya atau tampilan utama dari websitenya itu adalah dashboard karena saya di sisi admin. Terus di sini ada masalahnya apa, masalah kenapa saya buat websitenya, tujuan saya buat websitenya apa, dan juga target pengguna saya itu siapa gitu. Nanti di sini bakalan nampilin teknologi yang saya pakai selama saya membuat website, tapi belum. Jadi sejauh ini masih seperti ini aja dulu. Oke, segitu dulu video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila suara saya kecepatan atau gimana-gimana. Saya mohon maaf dan terima kasih telah yang menonton. See you next time. Bye-bye.